Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bersamanya Aku Bisa. Bersamanya Aku Bisa. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarikh 18 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa di dalam kehidupan kami bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan, sehingga kami meyakini bersama Tuhan aku bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bersamanya aku bisa. Kita tentu ingin meyakinkan dalam kehidupan ini setiap persoalan itu kita bisa menghadapi. Setiap mimpi itu bisa dicapai. Setiap jalan yang sesulit apapun kita bisa melaluinya. Setiap harapan yang kita inginkan kita bisa menggapainya. Setiap tujuan yang sedang kita jalani kita boleh sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Itulah harapan kita dan sangat wajar, dan Alkitab mengajarkan kepada kita menjamin bahwa kita akan bisa. Apa yang firman Tuhan katakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tanganmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kau berikan perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Perisai Tuhan itu melindungi kita dan menyelamatkan kita. Tangan kanan Tuhan menyokong kita dan kita tidak akan bisa rubuh karena ada tangan Tuhan yang menyokong kita. Kemurahanmu membuat aku besar. Setiap kebutuhan kita di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan akan berikan secara lengkap. Apalagi yang kurang dalam ayat ini? Mari kita coba pelajari sekali lagi. Perisai Tuhan menyelamatkan, tangan kanan Tuhan menyokong kita, kemurahan Tuhan membuat aku besar. Sehingga statement bersamanya aku bisa bukanlah sesuatu yang slogan, tapi sungguh-sungguh bisa terjadi. Kita melihat di dalam perjalanan banyak anak Tuhan, baik dalam Alkitab, baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, kalau Tuhan itu memberikan perisai keselamatan, kalau Tuhan itu menyokong dengan tangan kanannya Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu melimpahi kita, sehingga Alkitab mengatakan engkau akan jadi besar. Sahabat seperjalanan, namun berbicara tentang bisa, itu berbicara tentang harapan. Kita berharap bisa apa? Bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil, itu wajar-wajar saja dan Tuhan izinkan. Namun seringkali bisa kita, permohonan kita ingin bisa, hanya berbicara tentang sebagian dari kehidupan kita, yaitu orientasi tentang diri kita. Kita ingin kaya, orientasi diri. Kita ingin sukses, orientasi diri. Kita ingin berhasil, orientasi diri. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada bisa-bisa lain yang harus kita perjuangkan untuk kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan? Ya Tuhan, bersama Tuhan aku bisa mengampuni. Pernahkah berdoa seperti demikian? Doa-doa kita kebanyakan permohonan yang saya katakan tadi. Tapi pernahkah Tuhan, ya Tuhan, jadikan aku menjadi pribadi yang mampu dan bisa mengampuni untuk orang-orang yang pernah melukai saya. Jadikan aku Tuhan pribadi yang bisa, yaitu bisa bersyukur, tidak hanya bisa meminta, bisa memohon, bisa meraih. Jadikan aku menjadi orang yang bisa bersyukur. Maka itu doa yang kita perlu perjuangkan. Perisai Tuhan akan menolong kita itu bisa mengampuni.
karena perisai itu menghalangi dari rasa sakit hati agar tidak masuk dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan itu menyokong kita agar kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur, tidak hanya bisa meminta. Pernahkah kita berdoa, ya Tuhan, bersama Tuhan aku bisa menerima kenyataan hidup? Biasanya kita meminta harapan hidup. Tapi pernahkah kita mensyukuri kalau Tuhan memberikan kepada kita sebuah kemampuan, sebuah kebisaan, yaitu aku bisa menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapanku, namun aku bisa menerimanya karena di dalamnya ada kehendak, ada keinginan, ada rencana Tuhan yang agung. Selebih daripada itu, bersamanya aku bisa, ya Tuhan, biarlah aku menjadi pribadi yang bisa bagaimana? Bisa memberkati, bisa menolong orang lain, bisa menjadi pribadi yang dewasa dan matang, bisa memiliki sikap yang bijaksana, bisa menerima masukan dan kritikan dan koreksi untuk segala kekurangan yang ada pada diri sahabat seperjalanan sekalian. Sehingga sahabat seperjalanan melalui layanan audio saat ini, bahwa hal-hal yang diperjuangkan agar kita bisa, agar kita mampu, agar kita cakap, agar kita terampil, tidak hanya bisa meminta, tidak hanya bisa memohon untuk kemajuan diri, namun ada bisa yang lain yang ribuan ragamnya yang saya sebutkan tadi. Tuhan jadikan aku bisa, bersama Tuhan aku bisa mengampuni, bisa bersyukur, bisa menerima kenyataan hidup, bisa memahami dan melakukan kehendak Tuhan, bisa berbagi, bisa menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, pribadi yang bijaksana, bisa menerima masukan, bisa menerima kritikan, bisa menerima koreksi tatkala kami ada kekurangan. Sahabat seperjalanan, apa itu keindahan hidup? Keindahan hidup itu tatkala kita banyak menerima dan menjalankan kehidupan dengan bersama Tuhan, kebisaan-kebisaan yang sangat ragam seperti yang dikatakan tadi. Kita ingin sukses, kita ingin kaya, kita ingin sehat, kita ingin dilancarkan segala sesuatunya, kita ingin apa yang kita mohonkan dikabulkan. Itu Tuhan bisa. Bersama Tuhan, Tuhan bisa. Tetapi ada kebisaan lain. Saya ulangi kembali sahabat seperjalanan. Berdoalah agar engkau bersama Tuhan, engkau bisa mengampuni, bisa bersyukur, bisa menerima kenyataan hidup, bisa memahami dan melakukan kehendak Tuhan, bisa berbagi dan tidak egois, bisa kemudian mengosongkan diri seperti Kristus, bisa menjadi pribadi yang dewasa, matang dan bijaksana, bisa menerima masukan, kritikan, koreksi orang lain. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, pribadi yang punya kebisaan yang disebutkan tadi tidak hanya sepenggal dan sebagian saja, tapi kebisaan-kebisaan yang membuat engkau bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau, maka engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah Tuhan akan menolong kita. Ada kebisaan yang bisa kita dapatkan bersama dengan Tuhan, dan juga ada kebisaan bersama dengan Tuhan, kita bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin menjadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan 2 Tawarikh 18 ayat ke-35, pasal 18 ayat yang ke-35, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kau kemurahanmu membuat aku besar. Mari sahabat seperjalanan, bersamanya aku bisa, bersama Tuhan sahabat seperjalanan semuanya akan bisa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih perenungan dan saat teduh hari ini membukakan wawasan kami bahwa bersama Tuhan aku bisa tidak hanya seperti yang selama ini kami mintakan kepada Tuhan, tapi ada aspek-aspek lain, kebisaan-kebisaan yang menandakan kami sebagai pribadi yang bertumbuh dan jalan bersama dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jawab sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bersamanya aku bisa, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.